Sudah, Ibu. Iya. Terus Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baru ketemu ya dengan saya angkatan ini. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Kebetulan saya satu tim dengan Bu Endah. Akan sharing terkait dengan mutu pelayanan dan bukan besok ya, lusa ya kalau nggak salah, dan lusa terkait dengan manajemen puskesmas. Hari ini kita akan ngobrol dan banyak membahas terkait dengan mutu pelayanan di kesehatan, terutama di puskesmas, karena nanti teman-teman akan turun ke lapangan di profesi nanti, salah satunya adalah di komunitas, yaitu di puskesmas. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, kalau sekarang ini tidak hanya di institusi pendidikan, di puskesmas pun, bukan di puskesmas aja, di klinik, di TPMB itu tempat praktek dokter mandiri ataupun di tempat praktek dokter gigi yang belum tuh bidan aja. Sekarang tuh semuanya itu harus sudah diakreditasi. Apa sih kenapa harus diakreditasi semuanya gitu? Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gitu. Jadi mutu pelayanan kesehatan ini adalah tingkat pelayanan kesehatan untuk individu dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan layanan kesehatan yang optimal. Jadi pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ataupun perorangan itu bisa diberikan secara maksimal gitu. Diberikan sesuai standar pelayanan yang sudah ada, dan tentu saja harus upgrade karena harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pasien. Gitu. Iya, maksudnya kan akhirnya nanti ini terkait dengan kebijakannya. Ya sekarang kan kamu masih awal-awal. Kebijakannya itu terkait dengan mutu keselamatan pasien, ada PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Mungkin teman-teman sudah belajar juga di kelas terkait dengan PPI ini dan K3. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini ada Undang-Undang tentang Kesehatan. Jadi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata, dan tidak diskriminatif. Jadi pemerintah itu wajib menetapkan standar mutu pelayanan di kesehatan. Nah, standar mutu ini memang yang segimana dimaksud itu ada dalam peraturan pemerintah gitu. Berdasarkan Permenkes nomor 46 tahun 2015, di sini ada di pasal 39 ayat 1 itu ada dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Kalau di institusi kan 5 tahun ya. Kalau di puskesmas itu lebih cepat, 3 tahun sekali. Klinik juga sama. Lalu di Permenkes nomor 11 tahun 2017 pasal 5-nya, jadi setiap vaskes atau fasilitas kesehatan ini wajib menyelenggarakan keselamatan pasien. Jadi di fasilitas kesehatan dimanapun ya, fasilitas kesehatan itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik, bisa di tempat praktek dokter, bahkan kita tempat praktek bidan, walaupun sampai detik ini belum ada aturan untuk akreditasi untuk tempat praktek bidan, tapi mungkin kedepannya nanti ada gitu. Jadi baru diatur sampai tempat praktek dokter mandiri. Jadi di sini itu wajib menyelenggarakan untuk keselamatan pasien. Dan pembentukan sistem pelayanan ini menerapkan yang pertama standar keselamatan pasien itu sendiri, yang kedua pasiennya, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Lalu di Permenkes nomor 27 tahun 2017 pasal 2 dan 3, pasal 2-nya itu menyebutkan bahwa ruang lingkup di peraturan menteri ini meliputi pelaksanaan PPI. Karena kalau PPI zaman saya dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda ya. Kalau dulu mungkin PPI cuci tangan, sarung tangan, sebetulnya sekarang kan juga masih ada, tetapi
PPI yang sekarang itu lebih luas karena kita itu di PPI itu akan mengatur sampai dengan PPI bagian konstruksi. Jadi kalau misalnya di vaskes, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit atau dimanapun, contoh misalnya ada rehab gedung atau misalnya ada pengecatan atau misalnya ada perbaikan di dalam gedung itu harus melampirkan dokumen PPI. Dokumennya berisi apa? Intinya di dokumen tersebut bahwa seluruh aktivitas misalnya rehab gedung atau pengecatan dan lain-lain itu tidak akan mengganggu terhadap pelayanan, aman terhadap pasien dan aman terhadap petugas kesehatannya gitu. Lalu selanjutnya adalah pasal 3-nya setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI. Sama ini ya. Untuk Permenkes nomor 52-nya tahun 2018, pasal 3-nya setiap Fasiankes itu menyelenggarakan K3 di Fasiankesnya. K3 itu keselamatan kerja ya. Lalu di pasal 11-nya itu ada penilaian eksternal K3 di Paskes dan dilaksanakan melalui akreditasi Fasiankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah isu-isu strategis terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui kalau akses atau Fasiankes itu fasilitas kesehatan itu sekarang itu masih dominan misalnya banyaknya di kota. Jadi akses-akses masih banyak, akses-akses yang di luar misalnya di perkampungan atau di terpencil itu masih susah mengakses untuk pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya pun belum merata apalagi untuk SDM spesialis dan subspesialis. Makanya sekarang kan pemerintah itu sangat gencar untuk nyekolahin banyak dokter untuk spesialis karena ini tujuannya adalah supaya pemerataan SDM. Jangan sampai SDM-nya itu hanya misalnya di kota-kota besar saja. Gitu. Yang kedua adalah ketersediaan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien. Jadi yang saya lihat belum semua sekarang kalau zaman akreditasi sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang aware kalau kita pelayanan di fasilitas kesehatan itu harus memperhatikan keselamatan pasien. Tapi banyak juga yang belum tahu gitu. Jadi memang sebetulnya mungkin kalau sudah diedukasi atau kalau sudah pelatihan mungkin akan menerapkan standar keselamatan pasien ini. Tetapi mungkin karena belum tahu, jadi belum patuh untuk mematuhi standar mutu klinis dan keselamatan pasien gitu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah budaya mutu di Vaskes dan di program. Jadi belum ya. Jadi di fasilitas kesehatan ini budaya mutunya itu belum terbentuk karena sudah dari dulu itu sudah biasa kalau kita tuh pelayanan ya udah pelayanan aja gitu. Jadi di saat pelayanan ya udah melayani pasien sesuai dengan SOP sudah selesai gitu. Sedangkan kita itu kalau sekarang harus ada peningkatan mutu untuk pelayanan kesehatan. Jadi kita itu harus banyak meminta umpan balik dari masyarakat. Kita meminta apa sih keluhan masyarakat terhadap kita supaya kita bisa meningkatkan mutu pelayanan kita gitu. Yang keempat adalah peran dan pemberdayaan pasien, keluarga, dan masyarakat. Nah ini masyarakat juga kita dorong supaya mereka mau memberikan masukan kepada kita gitu. Jadi di saat misalnya ada komplain atau misalnya dianya kurang puas ataupun yang puas pun gitu, kita minta feedback dari mereka gitu supaya masyarakat juga apa yang mereka sampaikan itu sangat bermanfaat buat kita untuk perbaikan ke depannya. Yang kelima, penguatan tata kelola, struktur organisasi mutu dan sistem kesehatan lainnya. Ini mungkin ya keterkaitannya dengan tata kelola di Fasiankes itu sendiri, regulasinya seperti apa, lalu peran dari misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan, lalu yang selanjutnya adalah kerjasama juga sama BPJS karena sekarang itu kebanyakan Fasiankes itu kenapa mereka itu berbondong-bondong mau untuk melakukan akreditasi untuk dilihat
bagaimana mutu pelayanan kesehatan di Fasiankes tersebut, karena JKN atau BPJS itu mewajibkan apabila misalnya Faskes itu mau bekerja sama dengan BPJS itu harus terakreditasi. Itu salah satunya. Yang keenam adalah komitmen pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kebijakan. Tentu saja ini sangat berperan ya, karena kita di fasilitas kesehatan mau klinik, mau dokter mandiri, mau puskesmas itu akan diawasi atau dibina oleh dinas kesehatan gitu. Yang ketujuh adalah data, indikator, sistem informasi, pengembangan dan pemanfaatan. Jadi kalau sekarang ini kan apa ya, sistem informasi itu sudah sangat mudah gitu, dan di kita pun di Fasiankes pun itu sudah sangat mudah untuk baik kita memberikan informasi kepada masyarakat ataupun masyarakat memberikan informasi kepada kita gitu. Jadi sistem informasi ini harus dibentuk oleh fasilitas kesehatan sendiri, maksudnya bisa Fasiankesnya memang membentuk sistem informasi sendiri. Kalau misalnya kita di puskesmas memang sudah ada sistem informasinya dari dinas kesehatan misalnya gitu, atau misalnya kita membuat sistem informasi untuk masyarakat, misalnya bisa dari media sosial, bisa dari, kalau dulu kan sistem informasinya kaku tuh kayak bikin leaflet lagi atau bikin spanduk lagi gitu. Kalau sekarang kan dengan era medsos yang luar biasa, kita itu mudah memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ini adalah 7 dimensi mutu ya. Yang pertama adalah aman. Jadi ini meminimalisir terjadinya kerugian atau cedera atau kesalahan medis yang bisa dicegah kepada penerima pelayanan. Gitu. Yang kedua adalah adil. Adil ini nggak beda-bedain ya, mau siapa yang datang ke kita ya tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Terus berorientasi sama pasien, jadi pelayanan kita ini memang dilaksanakan berorientasi ke pasien. Terus tepat waktu, memang harus dilaksanakan tepat waktu ya. Jadi kita harus mengurangi waktu tunggunya, keterlambatannya, dan lain-lain. Terus efektif, memang kita menjadikan pelayanan kesehatan ini harus efektif. Lalu selanjutnya adalah efisien. Jadi efisien ini tepat ya, tepat. Jadi optimalisasi sumber daya yang ada tanpa pemborosan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kepuasan pasien. Sebetulnya kalau kepuasan ini tidak hanya di fasilitas kesehatan, jadi semua pelayanan publik, mau puskesmas, mau rumah sakit, apalagi ya pelayanan publik kelurahan, kecamatan, misalnya dinas perizinan dan lain-lain, itu harus mengikuti kepuasan pasien ini. Jadi bikin survei kepuasan pasien gitu. Sebetulnya target untuk kepuasannya itu di target dari Permenpan RB itu hanya 76,61% ya, tapi lebih besar itu lebih baik gitu. Apa sih kepuasan pasien ini? Jadi kepuasan pasien ini hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan kita. Gitu. Jadi apakah pelayanan yang diberikan oleh kita sebagai tenaga kesehatan itu pasien itu puas atau enggak gitu. Terus siapa respondennya? Respondennya yang masyarakat. Misalnya yang datang kalau kita bidan di Poli KIA, misalnya yang datangnya ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, ya itu responden kita gitu. Lalu gimana cara ngukurnya? Jadi ada sih, jadi di Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 ini sudah diatur cara untuk menghitung besaran sampelnya pakai Reggie Morgan. Lalu survei kepuasan pasiennya adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Bentar. Aku biasa sampai bilangin lo ke mau aku kan setiap pulang selalu ditanyakan udah punya pacar udah udah bang mas sekali lagi nanya kayak gitu, aku nggak suka digituin padahal kan aku. Terus sampai sekarang udah nggak pernah nanya. Lalu apa sih yang diukurnya atau unsur-unsur apa aja yang disurvei dengan kepuasan pasien ini? Jadi yang disurvei itu sebetulnya ada 9 item.
Yang pertama adalah persyaratan kalau datang, misalnya kalau saya kan di puskesmas. Jadi di saat pasien datang ke puskesmas itu persyaratan untuk pendaftarannya itu ribet atau enggak. Itu yang dinilai yang pertama. Yang kedua adalah mekanisme, prosedur. Jadi prosedurnya di puskesmas ini ribet atau enggak, atau banyak atau enggak, atau jelimet atau enggak gitu. Yang ketiga adalah waktu, misalnya waktu tunggunya atau waktu pelayanannya itu lama atau enggak gitu. Yang keempat adalah tarifnya atau biayanya, apakah gratis, apakah berbayar, kalau berbayar apakah masih terjangkau atau enggak gitu. Terus limanya, produk, spesifikasi, dan jenis layanannya. Menurut masyarakat, layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu memuaskan atau enggak, atau komplit atau enggak gitu. Terus yang keenam, kompetensi pelaksana. Jadi kita yang memberikan layanan kepada masyarakat ini apakah profesional atau enggak gitu. Yang ketujuh adalah perilaku pelaksana. Jadi pelaksananya itu ramah atau baik atau enggak gitu. Yang kedelapan adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Jadi kan di sistem pelayanan kesehatan itu ada saran, ada aduan, itu sama kita pelaksananya itu ditanggapi dengan cepat atau enggak. Terus ditanggapinya seperti apa, baik atau enggak gitu. Terus yang kesembilan adalah sarana dan prasarana. Jadi menurut pasien, apakah sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kita itu sudah memadai atau belum? Gitu. Jadi kepuasan pasien ini ada 9 ini, sebetulnya sama, yang lain juga sama. Mau di Dukcapil misalnya, mau di fasilitas yang manapun itu sama, pakai unsur kepuasan yang ini yang 9. Iya anjir. Aku juga kadang mikir gitu. Kadang apalagi pas jadi aku tuh dari ini sebetulnya cara ngitungnya ya. Kalau misalnya di kan ini sebetulnya pakai aplikasi ya, aplikasinya namanya IMM, salah satunya adalah kepuasan pasien. Sebetulnya kita nggak ngitung-ngitung seperti ini, karena di saat kita input sudah keluar nanti hasilnya berapa gitu. Tapi ini mah sebagai pengetahuan, cuman cara menghitungnya saja gitu. Jadi formulanya itu adalah total nilai persepsi seluruh responden dibagi total seluruh unsur yang terisi dikali 100 gitu. Kriterianya, inklusinya seluruh pasien, eksklusinya pasien yang memang nggak mau misalnya itu dikeluarkan dari kuesionernya, atau pasiennya yang nggak bisa mengerjakan kuesioner misalnya gitu. Kuesionernya sih kalau sekarang lebih mudah ya, karena biasanya pakai G-form. Metode pengumpulan datanya survei, sumber datanya hasil survei, instrumennya kalau di Permentan ini pakai kuesioner, tapi kita kalau sekarang banyak modifikasi, jadi banyak yang pakai G-form, atau misalnya bisa langsung mengisi, beberapa puskesmas sudah punya langsung mengisi di link atau di webnya gitu. Besaran sampelnya nanti tergantung sama rumus yang di Krejci Morgan, karena kalau kepuasan pasien nggak setiap bulan dilakukan, biasanya dalam 1 tahun itu cuma 2 kali per semester aja. Itu biasanya kita lihat jumlah kunjungannya dulu, misalnya dalam 6 bulan itu misalnya kunjungannya 10.000 pasien misalnya gitu. Nanti di sana di rumus Krejci Morgannya akan terlihat di saat kita masukin 10.000 pasien itu berapa total sampel yang harus kita ambil untuk mengukur kepuasan pasien. Gitu. Cara pengambilannya di random aja. Jadi kita misalnya pas mau pelaksanaan boleh di random aja siapa aja yang kita kasih kuesionernya. Lalu periode pengumpulannya semesteran, analisanya juga sama, dan penyajiannya pakai tabel atau rancang. Ini contoh kalau bentuknya kuesioner yang kita sebar. Ini dari Permentannya seperti ini. Jadi unit layanannya misalnya di mana, seperti saya misalnya di Puskesmas Cijagra Lama, terus periodenya kapan? Terus tanggal surveinya, jam surveinya, jenis kelamin, ini mah cuma data-data saja. Usianya, pekerjaannya, pendidikan, jenis layanan yang diterimanya, misalnya apa gitu. Misalnya saya AMC, misalnya kalau di sini kan ada KTP, akte, karena sama mau di kelurahan atau di desa atau di kecamatan sama di puskesmas sama pakai instrumen yang ini.
yang ini ya. Bentuknya kayak gini. Oh salah. Misalnya pertanyaan yang pertama, pendapat saudara tentang misalnya kasarnya mah pelayanannya seperti apa, terus ada jenis nggak pelayanan ada seperti masalah apa gitu. sama kamu kayak gini, Jadi diukur semua pakai skala orang Likert. kayak Di sini gitu. juga sudah ada angka-angkanya. Gitu. Itu tuh aku ngerasa salahnya di kamu. Nah, ini analisis kesenjangan yang tadi, yang survei kepuasan, analisis kesenjangan kualitas pelayanan, kayak gitu. pengukurannya tadi pakai skala Likert. Skala Likert tuh yang ini ya, misalnya yang tidak sesuai 1, kurang sesuai 2. Jadi sama kita dikasih angka nanti di SPSS-nya. Atau misalnya yang sesuai 3, sangat sesuai 4. Itu analisisnya pakai bivariat nanti. Ini nilai konversinya. Jadi nanti setelah ini nanti ada perumusannya. Nanti setelah ada perumusannya akan keluar hasilnya. Ini nilai konversinya. Jadi kita lihat di nilai konversi. Misalnya 61 nilai konversinya dari 25 sampai 64 itu biasanya nilainya atau mutu pelayanannya D, berarti ini nggak baik. 65 sampai 76,7 ini C, kurang baik. 76,1 sampai 88,3 ini B, baik. 88,3 sampai 100 ini A, sangat baik. Nah, seperti ini nilai konversinya kalau per satu-satu. Misalnya satu bagian kan kita sudah coding. Saya pertanyaan nomor 1 ya U1 gitu. Yang tadi kan U1 itu persyaratan pelayanan, misalnya nilai rata-ratanya adalah 3,3. Kayak gini kan. Misalnya di sini kan ada nilai intervalnya ya. Rata-rata misalnya 3,3. Kalau 3,3 itu berapa sih? Oh, 3,3 itu ternyata 83,25. Nih, ternyata di rentang ini 8 sekian, sekian berarti B, baik gitu. Dia menyadari itu. Dan seterusnya gitu. Jadi dinilai dari rata-ratanya, lalu dikonversikan, lalu dilihat mutu pelayanannya dan kinerja unit pelayanannya seperti apa gitu. Ini contohnya yang baik. Jadi dari unit pelayanannya nilai rata-ratanya sekian, dikonversikan, mutu pelayanannya sekian, ternyata baik gitu. Dan seterusnya sampai ke pertanyaan nomor 9. Sebetulnya kalau mau ngitung sendiri kayak gini. Ini kalau ngitung sendiri ya. Ya teman-teman nanti bisa pelajari, bisa lihat kalau ngitung sendiri. Tapi kalau sekarang sih karena pakai aplikasi jadi kita lebih mudah. Jadi kita hanya tinggal nginput aja. Di INM itu kita tinggal nginput misalnya dia itu sesuai, ya udah kita input sesuai misalnya 4 misalnya nilainya atau 3 gitu. Nanti akan keluar sendiri hasilnya, misalnya contoh seperti ini. Kalau ini nilai total keseluruhan dari ini gitu kan, tadi ada 9 unsur ya. Setelah 9 unsur ini akan ditotalkan, oh nilai rata-rata di puskesmas saya tuh berapa untuk kepuasan misalnya semester ini gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nilai yang tadi itu dikali 1 gitu. Lalu ada nilai indeksnya nanti. Nah, ini bentuk contoh nilai akhir dari kepuasan pasien di 1 semester. Itu contohnya misalnya 83,01. Berapa sih 83,01 tadi kita lihat di sini. Rentangnya berarti dari 76,61 sampai 88,3. Berarti nilai kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas di Jaya Lama misalnya secara keseluruhan baik gitu. Dan ini harus dilaporkan langsung setiap semester ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi gitu. Jadi nanti biasanya kalau kita nggak lapor itu setiap tahun akan diabsen, mau lapor nggak lapor itu diabsen. Jadi dari Kemenkes itu setiap tahun, karena kita mah di kesehatan ya, mungkin kalau sektor lain di kementerian yang lain gitu. Jadi tiap tahun itu seluruh Indonesia nanti biasanya akan ada evaluasi. Nanti teman-teman akan mau dia lapor nggak lapor tetap akan diabsen, akan diperlihatkan. Oh indeks kepuasannya di puskesmas A misalnya bagus atau enggak gitu. Atau misalnya nggak lapor sama sekali, itu pasti dikasih warning. Yang waktu itu mah Itu tentang kepuasan pasien. Yang selanjutnya adalah ada 4 pilar jaga mutu. Nah, ini service excellence ya. Yang pertama adalah tempat. Ini berhubungan dengan tempat, lokasi,
apakah kangen dia udah bilang kan si tempat ini misalnya apakah puskesmas ini ada penunjuk jalannya atau enggak, kan enggak semua orang tahu misalnya, walaupun udah ada alamatnya, udah ada di mapnya misalnya gitu, kita perlu tetap penunjuk arah kayak di jalan yang warna hijau yang gede itu misalnya ke arah Cimahi ke kiri misalnya gitu. Jadi itu ada penunjuk jalan seperti itu untuk fasilitas pelayanan kesehatan kita gitu. Jadi sudah terdapat penunjuk jalan atau tag lokasi sehingga yang mau berkunjung ke kita itu nggak sulit atau mudah. Sebetulnya sekarang ada Google Map ya, jadi lebih mudah kalau itu. Yang kedua adalah people atau SDM-nya. Jadi di Permenkes tentang, contoh kalau di saya tentang puskesmas itu sudah diatur, satu puskesmas itu puskesmas misalnya kota tidak dengan perawatan itu SDM-nya yang minimal itu harus ada apa aja, itu udah diatur dan harus sudah memenuhi standar itu gitu. Jadi SDM yang melakukannya harus ada, terus area pelayanannya juga ada, SDM-nya harus sama dan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan serta jangan lupa harus berpenampilan rapi. Ya, selanjutnya adalah proses. Setiap kita melakukan tindakan itu harus ada SOP-nya atau standar operasional prosedurnya. Dan kita melaksanakan kegiatan atau pelayanan, contoh misalnya mau ANC. Jadi kita dari awal itu sudah membuat SOP-nya. ANC itu seperti apa SOP-nya dan harus dimonitoring dan evaluasi. Gitu. Jadi misalnya di sini bidannya ada 4 misalnya. Jadi setiap tahun itu kita adakan monef terkait dengan SOP. Contoh misalnya bidan koordinatornya nanti ngasih tahu ke teman-temannya. Teman-teman misalnya kita di bulan Juli ini mau ada monef tentang SOP ya. Jadi siap-siap. Jadi nanti kalau misalnya bidan koordinatornya misalnya mau mengadakan monitoring atau evaluasi, biasanya pakai daftar tilik, bukan daftar tilik, ya betul daftar tilik, kayak kita ujian di kampus, itu udah ada, dalamnya ada daftar checklistnya. Jadi di saat melihat misalnya bidannya, misalnya saya yang sedang dimonitoring oleh Bidkor misalnya gitu, saya misalnya sedang melakukan ANC, apakah ANC yang saya lakukan itu sesuai SOP atau enggak gitu. Yang selanjutnya adalah fisik. Fisiknya adalah dilihat physically bangunannya, sarananya itu apakah nyaman, apakah bersih, apakah rapi, sehingga pasien-pasien yang datang ke kita ini merasa nyaman untuk untuk berobat gitu. Ini 4 pilar jaga mutu. Nah, bagaimana strategi untuk peningkatan mutu di Fasiankes? Ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 6 indikator nasional mutu di puskesmas. Yang saya tadi sebutkan kita harus isi di aplikasi yang link langsung ke Kemenkes. Karena ini berkaitan dengan apakah di puskesmas tersebut mutu pelayanannya sudah bagus atau enggak. Indikatornya adalah ini. Gitu. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap identifikasi pengguna layanan. Jadi yang dilakukan pertama adalah identifikasi pasien. Jadi kita harus melaksanakan identifikasi kepada pasiennya. Apakah pasien yang kita berikan pelayanan itu udah betul pasien yang itu, jangan sampai salah gitu. Jadi dari depan itu, dari pendaftaran itu sudah ditanya, Ibu namanya siapa? Contoh misalnya, saya menetapkan identifikasi pasiennya dengan 2 cara. Yang satu pakai nama, ditanya namanya. Yang kedua misalnya ditanya tanggal lahirnya. Itu akan kita cocokkan dengan di rekam medis. Gitu. Jadi supaya nggak salah, kita mendaftarkan orang itu supaya nggak salah. Gitu. Jadi ditanya di depan tuh di pendaftaran, Ibu namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Mau berobat kemana? Keluhannya apa? Gitu. Nanti kan si rekam medis ini walaupun sekarang kan pakai e-medress ya, jadi nggak pakai
kertas atau medrek yang Nah, terus dibawa-bawa teh, kemana-mana, jadi udah berbasis aku juga bilang aplikasi. juga, Nanti kalau misalnya, sebenarnya oh di Bu, tahun saya aku bener-bener sedang bisa hamil ngalamin mau itu periksa jauh ke bidan misalnya, oh ini tuh berarti ke Poli yang KIA jelek ya tuh Bu, siapa sih sebenarnya, siapa didaftarkan yang di depan, meninggalkan dan tinggal siapa yang bilang Ibu ditinggalkan ditunggu di gitu. depan Poli Kita KIA. tuh sama-sama Nanti saling meninggalkan di Poli KIA sama kayak kita, coba aja sebelum bidan itu akan kita dipanggil karena komunikasikan nanti ke akan muncul bidan, di sistem. ya udah Oh kita si Ibu ini komunikasi sudah dengan bidan mendaftar tuh pasti kita bisa mau pemeriksaan baikan lagi hamil, gitu. contoh Cuman gitu. karena mungkin Nanti datang ke sini kita waktunya nggak panggil, pas, ada udah masalah masuk ke dalam lain di ruangan, situ, kita lakukan akhirnya identifikasi yang pasien nggak seperti apa-apa, yang di depan. ujung-ujungnya Karena kan kita harus memastikan bahwa ada yang pasien yang ngeblok akan kita sendiri, berikan ada yang pelayanan itu ngerasa benar pasien yang itu. kayak udah Gitu. nggak bisa Ditanya lanjut lagi di terus KIA. teh Kan tadi dua ya nanyanya, nanya nama, terus nanya tanggal lahir, ditanya lagi, Ibu namanya siapa, di tanggal antara lahirnya kalian berapa. bertiga teh Kalau yang cocok aku berarti ngerasa benar sebenarnya cocok masih gitu. care dan peduli sama aku tuh Misalnya cuma ibunya kamu. butuh Karena waktu pemeriksaan aku di laboratorium FR karena tuh belum ada misalnya. aja kamu tuh masih Nanti bisa di lab juga nanya sama. kamu kemana Kita lakukan ke penginputan, psikiater dia butuh tapi yang lain tuh gak ada pemeriksaan yang peduli laboratorium, gitu. di lab Mau juga aku sakit mau aku ditanya tapi gak ada sama. yang nanya, cuma kamu Ibu doang yang namanya nanya ke siapa, aku tanggal gitu. lahirnya berapa. Makanya di situ teh sebenarnya Sampai kayak dia nanti Ih, si Ari masih ngambil peduli sama obat. aku, tapi Misalnya aku tuh udah sama keburu kita gendok dan benci gini diresepkan dengan karena dia dia teh. hamil normal, Jadi aku diresepkan tablet tambah aku darah telepon kamu misalnya dan kan, makanya kalsium. aku nggak bales kata Nanti dia. Padahal di di situ teh aku tuh lagi bagian apotek pun akan sih sama. kalau Di aku saat tuh dia dipanggil teh tuh ditanya, Iya, nangis Ibu males namanya kata dia siapa, teh. tanggal lahirnya berapa. itu ceritanya gitu. Jadi dari awal Terus teh aku pendaftaran bilang, sampai siklus dia, dari Terus mulai aku datang ditanya sampai dia kan, pulang, di rumah itu ada yang kita nonton benar-benar ya kan memastikan bahwa kan kenapa saya pasien tahu yang kita layani itu adalah pasien yang sama. lagi di SG-in Gitu, ya jangan dia sampai teh ada apa tertukar ya medrek gitu pokoknya atau tertukar obat tapi ya atau misalnya salah dalam penanganan. Jangan sampai seperti itu. anak Itu aku adalah juga si Eta teh. salah satu cara Terus teh mengukur indikator mutu dia tuh bisa untuk gitu juga karena himpunan kan di Fasiankes. nah terus teh Yang kedua adalah ingat kepatuhan pas kebersihan beres tangan. himpunan itu si Giana Kalau nanya kepatuhan sama kebersihan aku tangan gitu, ini ada dua ya, sedangkan ada kita tuh bener-bener gak ada pakai rencana main waktu itu, hand wash dan gak ada hand rub. rencana untuk Sebentar. main bertiga. Cuman kebetulan karena ada pasien itulah aku akhirnya hubungin kamu kan, barangkali kamu mau datang karena itu juga tawaran ibu aku kak. Terus tuh alhamdulillahnya kamu mau ikut gitu. Nah Ya, pas maaf. kosan Nah, si pasien untuk itu tuh kepatuhan masih kebersihan buka tangan ini kan, kalau jadi sekarang kita itu kan nonton bareng. bisa pakai hand wash, bisa pakai hand rub. Dua-duanya sama, caranya sama. Bedanya kalau pakai hand wash ya pakai sabun, ya pakai tisu gitu ya. Nggak lagi kalau dulu zaman saya sekolah itu kemana-mana bawa lap tangan. Jadi harus nempel di saku. Kalau sekarang enggak, karena nggak boleh. Gitu. terus Jadi paling terpikirkan lah semuanya ya, itu kalau gitu. kita udah pakai hand wash itu harus dilap pakai tisu. Gitu. Jadi nanti teman-teman harus tahu kapan kita bisa melakukan cuci tangan dengan hand wash, terus kapan kita melakukan cuci tangan dengan hand rub. Terus yang selanjutnya adalah kepatuhan penggunaan APD, apalagi kemarin zaman COVID ya. Kita itu kayaknya sampai pakai hazmat gitu ya, yang panas gitu. Karena sebetulnya APD juga ada level-levelnya. tapi kalau Jadi di saat kita melakukan pemeriksaan seperti ini, anamnesa pasien, apakah kita harus pakai hazmat? Mungkin enggak ya. Kalau misalnya anamnesa saja, kita cukup misalnya memakai masker saja gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Teman-teman harus harus sangat memberikan pelayanan dengan baik, karena dari sekian banyak pelayanan dan program di kesehatan di puskesmas itu salah satu indikatornya yang paling menyorot di KIA itu adalah ibu hamil, karena termasuk dalam indikator mutu nasional. Ibu hamil itu bukan ibu yang bukan ibu yang batuk misalnya, atau bukan ibu yang pilek, yang pemeriksaan yang lainnya ya, misalnya bukan ibu yang diabetes, tapi ibu hamil, karena itu menjadi salah satu indikator nasional mutu. Gimana kita cara mengukurnya? Jadi yang kita ukur adalah ibu-ibu yang udah bersalin. Kita akan flashback. Di saat ibu itu sudah melahirkan, kita akan lihat riwayat pemeriksaan kehamilannya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Dan kita harus cek satu-satu.
gitu. Misalnya kalau sekarang kan ada 6 dikasih 1 sama K5 itu harus pemeriksaan oleh dokter, harus di screening dan harus di USG. Apakah itu dilaksanakan atau enggak gitu. Karena itu sudah menjadi standar indikator nasional mutu gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah keberhasilan pengobatan pada pasien TB. Ini juga sama. Jadi dilihatnya itu adalah kasus pasien-pasien yang menderita TBC, tapi dia itu sudah selesai, pengobatannya itu sudah selesai gitu. Jadi seperti ibu hamil juga nanti yang dilihatnya itu yang udah bersalin, terus kita flashback, kita lihat apakah yang ibu bersalin ini dia mendapatkan ANC-nya sesuai dengan standar atau enggak gitu. Dan yang selanjutnya adalah kepuasan pengguna layanan. Ini menjadi indikator nasional mutu di puskesmas dan ini dilaporkan langsung ke Kementerian Kesehatan. Selain ini, indikator mutu ini, kita kalau di puskesmas nyebutnya INM ya, indikator nasional mutu gitu. Selain itu juga kita harus melakukan pelaporan IKP gitu. IKP itu insiden keselamatan pasien. Jadi kalau misalnya ada insiden keselamatan pasien di fasilitas kesehatan kita harus laporkan. Contoh misalnya tadi karena kita tidak melakukan identifikasi dengan baik, misalnya di apotek salah obat, misalnya contoh pas dipanggil saya namanya Rosmawati, misalnya ternyata yang berobat itu Rosmawati ada 2, karena misalnya apotekernya hanya memanggil Rosmawati saja, padahal misalnya usianya beda, itu misalnya yang datang Rosmawati yang lain. Harusnya saya misalnya diperiksa KIA misalnya karena hamil, tapi yang Rosmawati yang satu itu diperiksanya misalnya karena darah tinggi, contoh. Tapi di saat misalnya dipanggil Rosmawati karena tidak melakukan identifikasi tanggal lahir, ternyata yang harusnya dikasih obat untuk hamil, FE atau kalak, ini dikasihnya obatnya misalnya obat darah tinggi. Nah, itu namanya insiden keselamatan pasien gitu. Jadi itu yang harus dilaporkan juga. Sewaktu kamu butuh ya silakan aja gitu, cerita ngobrol. Ini tapi jangan yang kerangka konsep implementasi mutu di puskesmas ada 2 sebetulnya, ada pakai PDCA. Kalau PDCA mungkin teman-teman udah familiar ya, ada plan, do, check, action gitu. Sebetulnya sama sih seperti ini, tapi kalau ini kan pakainya PDSA ya. Jadi kalau PDCA ini di saat teman-teman di puskesmasnya, contoh di KIA menemukan masalah-masalah yang sederhana gitu, itu boleh pakai PDCA aja. Tapi kalau misalnya masalahnya kompleks, terus melibatkan banyak lintas sektor, itu biasanya pakai PDSA gitu. Jadi misalnya dari awalnya plan itu dimulai dari pengumpulan data, menetapkan tujuan, identifikasi akar penyebab masalahnya apa, terus merencanakan pemecahan masalahnya apa. Jadi contohnya seperti ini, misalnya di KIA itu kan saya misalnya pemegang program KIA, yang pertama adalah kita harus melaporkan cakupan ibu hamil setiap bulan gitu. Contoh misalnya udah ditarget dari pemerintah, kalau misalnya bulan ini saya harus memeriksa ibu hamil misalnya sebanyak 30 bulan ini. Oh ternyata misalnya yang saya temukan di lapangan itu nggak 20. Saya itu memeriksa ibu hamil itu hanya 20 misalnya gitu. Kan sasarannya 30 ya, targetnya 30, tapi saya ketemunya 20 pasien, berarti kan belum mencapai sasaran ya, belum mencapai target lah. Yang 10 itu tuh kemana gitu. Ternyata saya belum ketemu, ternyata saya belum memeriksa pasien yang 10 itu. Nah itu kan menjadi masalah. Oh ternyata masih ada ibu hamil yang belum diperiksa oleh tenaga kesehatan, ada 10 lagi. Nah dicari penyebab masalahnya tuh apa sih. Oh misalnya karena ibu hamilnya sibuk kerja, jadi adanya hari Minggu aja, hari Minggu ya tutup puskesmasnya juga misalnya, jadi nggak pernah ketemu karena kerjanya misalnya dari pagi sampai malam gitu. Terus kira-kira itu kan masalahnya, kita udah tahu, oh 10 ibu hamil ini ternyata ibu-ibunya pekerja semua sehingga nggak ketemu sama tenaga kesehatan, jadi dianya misalnya nggak periksa. Nah kalau udah tahu penyebabnya apa, cari akar penyebab masalahnya. Oh tadi misalnya penyebab masalahnya karena nggak bisa meninggalkan pekerjaannya, terus kita cari solusinya. Ya udahlah kalau gitu mah 10
ibu hamil ini Ya, karena misalnya apa ya? nanti boleh Kan ya kayak kenapa aku deket banget sama periksanya Zahra? misalnya Karena di Zahra hari sampai Minggu misalnya, temennya jadi Zahra tuh bidannya ada yang temen piket hari aku Minggu, gitu, jadi dia makanya memeriksa ibu deket. hamilnya Nah 10 sama ini. pun kayak Contoh aku nih, itu, kenapa aku contoh menurut contoh Ardi contoh masalah aku dan jeplak deket banget gitu sama Ardi, solusinya kan gitu. Ardi dari pesantren, aku dari Lalu pesantren, paham gitu kalau kayak itu ya, ya dulu gini lakukan sekarang pilot gini projectnya, dia dokumentasikan masalah dan sejarah pun sama kayak analisa. gitu, walaupun Tadi kita kan udah udah ketemu. tingkat berarti ya. Oh kalau gitu hari Minggu kita melakukan pemeriksaan ibu Gitu. hamil dulu tuh ya lakukan. Udah sih Jadi aku hari cuma Minggu ini gitu misalnya sih, saya gitu, bidan ngomong Ocha. apa aja Oh sih. hari Minggu ya udahlah saya yang masuk karena 10 Emang ibu hamil ini saya harus ngomong kan periksa. aku sejarah banyak Gitu. banget gitu minum Saya Minggu masuk khusus memeriksa ibu hamil yang memang misalnya sibuk. gitu Oh ternyata yang datang Iya. itu contoh 8, yang 2-nya nggak datang misalnya karena lagi di luar kota atau misalnya lagi ada kunjungan atau misalnya sibuk gak kuat atau gitu misalnya Rokok juga tuh lagi sakit misalnya gitu gitu. sukanya asik Jadi aja gitu kita loh. lakukan paling kayak cuma berapa kegiatan pemeriksaan ibu hamil di hari Minggu. Setelah itu kita evaluasi apakah ibu hamil tersebut datang semua atau enggak gitu, atau misalnya ada kendala atau enggak gitu. boleh gaduh Lalu kita lakukan kalau yang biasa makan do cek ya. Kalau ini kan tadi itu untuk permasalahan yang komprehensif. Kalau cek ya kita cek, kita analisa apakah kegiatan yang kita lakukan ini sudah berhasil atau enggak gitu. Lalu setelah itu kita action lagi. Jadi setelah dicek, oh ternyata misalnya ibu hamilnya tadi 2 nggak ada, nggak bisa. Terus gimana dong? Kita kan harus tetap melakukan pemeriksaan. Oh ya udah kita jadwal ulang aja. Jadi misalnya nanti di sini ketemu solusi kalau akan jadwal ulang untuk pemeriksaan ibu hamil lagi, nanti kita di action lagi. Gitu. Apalagi sih, apa aja? Kenapa sih kamu sukanya digini? Aku tuh sukanya digini. aku nggak mau ini aku basah. Oh iya lupa. Siapa aja dia mah suka digini-gini anjir. Iya. Kalau dia PDSA itu banyak melibatkan program atau lintas sektor. Contoh seperti kalau sekarang yang lagi hits itu adalah stunting. Kalau stunting kan nggak hanya bidan, itu program gizi karena berkaitan dengan gizi yang bikin anak-anaknya pendek, tapi karena kalau balita dan anak-anak itu masuk kesehatan ibu dan anak, jadi akan berkaitan dengan bidan. Jadi kita itu nanti kerjanya bareng tim, ada bidannya, ada petugas gizinya, mungkin nanti ada kader, ada lurah, ada camatnya juga dan lain-lain gitu. Kalau itu sudah banyak melibatkan lintas sektor, itu pakai plan, do, study, action. Kalau study itu kita pakai uji coba. Jadi uji coba itu kegiatan-kegiatan yang misalnya kalau stunting, oh kan anaknya pendek ya, ya udah gimana nih misalnya sepakat sama lintas sektor, gimana nih misalnya biar anaknya cepat tinggi, oh dikasih makanan misalnya tiap hari, ya udah dikasih makanan tiap hari, misalnya sepakat nanti kader bikin makanan tiap hari terus dikasihin ke anak-anak yang stunting misalnya contoh. Udah seperti itu. Terus selanjutnya apa misalnya, oh selanjutnya misalnya berenang deh biar cepat tingginya misalnya, oh yuk kita cari tempat renangnya misalnya, apakah ada yang mau jadi sponsor tempat renang untuk anak-anak stunting misalnya gitu. Jadi anak-anaknya dijadwalkan untuk berenang. Jadi ini nanti diuji cobakan. Kita uji cobakan misalnya selama 6 bulan gimana nih, apakah ada perubahan atau enggak, apakah misalnya anaknya ada bertambah tinggi atau enggak gitu. Jadi nanti kita lihat proyeknya misalnya 3 bulan pertama apakah berhasil atau enggak. Kalau berhasil ya kita lanjut gitu. Ini intervensi peningkatan mutu dari indikator RPJMN ya sebetulnya. Jadi pelaksanaannya sebetulnya mutu pelayanan itu diakreditasi, dimulai dari akreditasi, lalu pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengukuran indikator mutu. Kita bahas satu-satu terkait indikator mutu ya. Apa sih indikator mutu? Tadi kayaknya ngomong indikator mutu terus-terusan itu aja. Jadi indikator mutu itu adalah tolak ukur yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mutu pelayanan di kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah kita menilai apakah upaya yang telah kita lakukan itu pelayanan kesehatan itu sudah baik atau enggak gitu. Dan memang ini kepentingannya terhadap transparansi publik.
Iya. dan juga untuk pembelajaran untuk penggunaan praktek terbaik yang diperoleh Tau nggak sih, bisa dari kaji aku banding sempat juga, kepikiran kenapa dan dia memberikan nggak umpan balik kepada Emangnya Pasyankes bagaimana untuk meningkatkan mutu soalnya pelayanan aku tuh terhadap kelakuannya tuh masyarakat. bukan orang yang gini dulu, keras. Ini indikator nasional Tapi mutu. kenapa Jadi sekarang kan indikator jadi mutu berani itu banget ada kayak yang gini langsung sih? ditetapkan oleh Aku Kementerian tuh nggak berani Kesehatan. banget Tuh. kan, aku tuh Macam-macam sih tahu sebetulnya. aku tahu banget Ada ini kalau di tuh rumah sakit ya ada menyenangkan, indikator mutu rumah terus sakit, nggak ada tahu indikator kenapa mutu tiba-tiba puskesmas, jadi kayak lab, beda aja kata dia tuh. eh, Mungkin yang kalau UTD, misalkan ini sih TPMD, muncul aja tuh mungkin ya. eh, klinik gitu. Jadi Sampai aku beda-beda. terbilang Kita akan bahas aku nanti juga INM yang sempat ada di kepikiran kenapa ya aku puskesmas. jadi orang berbeda gitu kata aku. Tapi Nih, kalau sebetulnya di puskesmas juga kan ada dia 3 nggak tahu indikator merujuk mutu. ke Sucila Ada ya, yang nasional, yang maksudnya tadi kalau sambil nasional bilang mah gini, ya memang tapi ditetapkan dari mungkin sananya, itu dari tuh salah kementeriannya. satu Ada kepiawaian juga sih, indikator maksudnya mutu unit pelayanan. Jadi salah kalau satu pertahanan unit diri pelayanan aku ini yang memang tuh mikir pelayanan yang aku ada di bisa puskesmas. terhindar Contoh gitu. misalnya di Dulu tuh puskesmas kan saya aku nggak ada enakan itu pendaftaran, masih ada banyak poli guru umum, yang poli gigi, buat KIA, menentang itu kan. MTBS, Nah farmasi, sedangkan lab. sekarang tuh aku Nah, itu sendiri waktu setiap itu ruangan itu waktu menetapkan itu aku indikator sendiri mutu dan aku masing-masing. tuh harus jadi Gitu. orang yang berani Yang untuk ketiga diri adalah aku indikator sendiri mutu gitu, aku prioritas mikir gitu. puskesmas. Tapi Jadi aku nanti bilang juga kan di kayaknya puskesmas aku itu udah banyak terlalu nih jauh indikator dan mutu, malah masalah jadinya tuh banyak gitu ya. mungkin malah Jadi nyakitin nanti orang gitu. diprioritaskan, misalnya, oh dalam 1 tahun ini kita mau ngangkat indikator mutu prioritas apa, sehingga nanti seluruh program Ya itu karena digituin cek aku eh, deh. berusaha Makanya ini nih atau jadinya berupaya untuk mencapai indikator mutu tersebut. gak enak tau kalau Ini begitu. indikator mutu di puskesmas. Ini petunjuk teknisnya yang tadi saya sebutkan ya, karena indikator mutu puskesmas ini harus langsung Iya apa sih gitu. harus langsung dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui web ini mutupasyankes.kemenkes.go.id. Dia tuh kalau dia kalau di anak kosan Nah, kasar indikator mutu itu yang tadi saya sampaikan, ada yang mandatori yang langsung dari Kementerian Kesehatan, ini disebut INM, ada juga yang non mandatori, ada yang prioritas, ada yang di puskesmas di pelayanan masing-masing. Sempet bingung gitu. Kalau indikator nasional itu ya udah ditentuin Sempet jauh kan. puskesmas apa aja, klinik apa aja, rumah sakit apa aja, dan lain-lain. Yang awal banget permasalahan awal. Kalau yang indikator yang non mandatori, yang prioritas ini disusun berdasarkan prioritas masalah yang ada di puskesmas gitu. Jadi nanti akan disebut IMPRO atau indikator mutu Perburuk ini. prioritas puskesmas atau IMPP kalau di kita. Pelan-pelan Kalau gitu. yang indikator mutu di pelayanan masing-masing ini disesuaikan dengan kondisi pelayanan masing-masing. Dia mau menetapkan indikator mutu pelayanannya apa gitu. Contoh misalnya di farmasi dia mau apa ya, indikator mutu pelayanan farmasi misalnya apa ya, Vivo misalnya gitu. Nah, setelah kita melakukan, kan banyak nih indikator mutu, ada INM, ada IMPRO, ada IMPEL. Nah, kita harus membuat profil indikatornya. Profil indikator itu buat apa? Jadi siapapun nanti yang akan melakukan monitoring mutu itu udah tahu, oh cara ngukurnya itu seperti apa gitu. Dimulai dari judulnya, misalnya judulnya indikator mutu kayak tadi untuk hand hygiene misalnya gitu. Jadi di judul ini ya judulnya singkat spesifik gitu. Lalu ada juga dasar pemikirannya. Dasar pemikirannya itu ya dasar pemikiran indikator yang berisi dari ketentuan peraturannya apa, literaturnya, datanya, atau analisa situasinya. Lalu ada yang ketiga, dimensi mutunya, dimulai dari prinsipnya, nih dari tujuan prioritas dalam memberikan pelayanan, misalnya dia efektif, keselamatan pasien, berorientasi ke pasien, tepat waktu. Yang dimensi mutu yang tadi yang 7. Ada adil, ada terintegrasi gitu. Jadi gak harus semuanya, gak harus 7-7-nya. Jadi boleh sih misalnya indikator mutu itu mewakili salah satu dimensi mutunya. Lalu tujuannya, nanti kita harus menguraikan hasilnya yang ingin dicapai itu seperti apa. Lalu DO-nya, kita nanti ada batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam melakukan pendekatan untuk pengukuran indikator tersebut.
biar nggak rancu gitu. Jadi kita harus menentukan DO-nya. gitu-gitulah. Terus jenis indikatornya ada inputnya, proses, output, yang si Eca sama ngomong gitu ke outcome-nya. Bunda. Inputnya yang untuk silanya menilai diajakin apakah Bunda. pasien tersebut memiliki kemampuan sumber daya yang cukup untuk memberikan pelayanan. Dan takut Prosesnya dibilang dinilai juga kinerjanya. Dari situ. Lalu outputnya menilai hasilnya, outcome-nya adalah untuk menilai dampaknya. Kayak gini sekarang. Lalu ada satuan pengukurannya, ada standarnya, dan dasar ukuran yang digunakannya, misalnya jumlah karena dia takutnya presentasinya atau satuan waktunya. Sampai kuliah doang. Ada numeratornya dan Iya, ada aku tahu dia denominatornya. sama dia nggak akan profesi, dia kan profesi ya, tapi kan emang Ada kriteria, ada sampai formulanya temen juga, kuliah doang, ada lulus metode udah pengumpulannya. selesai. Enggak, Ini Fadi. dikumpulkannya misalnya mau pakai Masalah apa? butuh nanti. Pakai observasi kah, atau survei kah, atau apa? Itu sumber datanya, jadi asal sumber datanya itu dari mana? Misalnya contoh, identifikasi pasien misalnya lihat dari address misalnya gitu, atau misalnya lihat dari data checklist misalnya gitu. Tapi bener langsung Ini instrumen pengumpulan datanya, alatnya atau toolsnya yang digunakan apa? Seperti tadi, apakah data checklist misalnya, atau instrumen yang lain. Terus ditentukan juga besaran sampelnya. Jadi jumlah data atau sampel yang kita mau ambil untuk pengukuran indikator itu seperti apa. Cara pengambilan sampelnya juga di sini misalnya mau pakai populasinya, pakai cara yang apa? Mau di random kah atau mau seperti apa? Lalu periode pengumpulan datanya misalnya waktu untuk mengumpulkan data tersebut itu dari kapan sampai kapan. Lalu penyajian datanya ini misalnya mau pakai apa? Mau pakai tabel kah? Atau pakai grafik kah? Atau yang lainnya. Lalu periode analisisnya nanti kita menentukan mau kapan dianalisis hasil dari observasinya contohnya gitu. Ini salah satu contoh indikator mutu nasional, misalnya contoh ini kepatuhan kebersihan tangan. Yang tadi indikator nasional mutu ya. Ini misalnya judulnya kepatuhan kebersihan tangan, dasar pemikirannya nanti ada peraturan-peraturan seperti ini. Dimensi mutunya yang mana? Dimensi mutunya misalnya yang keselamatan. Tujuannya apa? Untuk mengukur kepatuhan pemberian pelayanan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan terhadap keselamatan pasien. Misalnya DO-nya apa? Kebersihan tangan adalah gitu. Kan kalau kebersihan tangan misalnya ada dua, ada yang hand hygiene, ada yang hand rub misalnya gitu. Ini DO-nya. Lalu jenis indikatornya apa? Satuan pengukurannya, numeratornya, denominatornya, targetnya berapa dalam 1 tahun, kriterianya apa saja, formulanya seperti apa, dan desain pengumpulan datanya seperti apa. Lalu ini sumber datanya, misalnya pakai observasi, instrumen pengambilan datanya pakai formulir, sampelnya ini misalnya pakai periode pelaporan datanya, ada yang bulanan, tribulanan, atau tahunan. Ini penyajian datanya, penanggung jawabnya siapa gitu. Itu adalah profil indikator mutu ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah kepatuhan kebersihan tangan. Iya, emang itu. Ini kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu dilakukan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir bila tampak sangat kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol atau hand rub dengan kandungan alkohol 60-80% bila tangannya tidak terlalu kotor. Kebersihan tangan yang dilakukan ini sesuai dengan standar WHO. Indikasinya, alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan. Tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan pemberian layanan kesehatan kepada dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dari resiko infeksi. Arni tuh memang pengen beli SE. Kebersihan tangan ini dilakukan oleh semua petugas, pemberi pelayanan. Lalu pemberi pelayanan ini sebetulnya tidak hanya tenaga medis, non-medis pun harus melakukan hand hygiene. Yang kedua adalah menilai kepatuhan kebersihan tangan dilakukan oleh observer. Biasanya observer yang ada itu yang sudah pelatihan PPI. Jadi karena mereka sudah tahu bagaimana cara kebersihan tangan yang betul. Gitu.
Observer ini dia melakukan observasi pakai tools yang sudah ditentukan, misalnya pakai data checklist boleh. Lalu observer ini sudah ditetapkan oleh puskesmas dan memang mereka ini disarankan yang sudah memahami terkait dengan PPI. Periode observasinya sebetulnya periode di antara indikasi di mana tangan sudah terpapar oleh kuman. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam waktu periode tersebut. Sesinya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi minimal 20 menit. Mekanismenya boleh sih siapa aja ini, misalnya kalau di pendaftaran ada 2 orang atau 3 orang boleh dilakukan semuanya, atau boleh salah satu boleh. Lalu penilaian kepatuhan ini dilakukan setiap bulan. Jadi kalau di INM itu harus dilaporkan setiap bulan. Jadi untuk kebersihan tangan ini harus dilaksanakan setiap bulan. Dilihat dari jumlah peluangnya, minimal ada 200 peluang setiap bulan. Jadi kan kalau kita datang ke puskesmas itu kan tidak mungkin melakukan hand hygiene hanya 1 kali. Gitu, apalagi misalnya pasiennya banyak. Berarti kan peluang kita melakukan hand hygiene baik hand rub ataupun hand wash itu akan banyak peluangnya. Jadi dalam 1 bulan itu minimal seluruh karyawan yang melakukan hand hygiene itu ada 200 peluang. Bukan 1 orang 200 peluang ya, tapi semua karyawan satu puskesmas ini minimal 200 peluang yang kita observasi. Peluang itu apa? Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan itu sudah terpapar oleh kuman, bisa sudah menyentuh permukaan, atau misalnya sudah menyentuh pasien, atau misalnya menyentuh zat kimia, atau misalnya terpapar tubuh, dan dia harus melakukan hand hygiene. Arni, Cika, J, sama Fajri. Ini penilaian pengamatannya dilakukan setiap ruangan pelayanan. Mekanisme pemilihan petugasnya ditetapkan oleh fokus jumlah peluang, bukan orangnya ya. Jadi peluang dia melakukan cuci tangan itu ada berapa gitu. Terus jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi ini tidak boleh lebih dari 3 orang agar tercatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan. Kepatuhan kebersihan tangan ini dilakukan 5 indikasi. 5 momen kebersihan tangan ini ada 2 sebelum dan 3 sesudah. Pertama, sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak. Kan kita sebelum kontak dengan pasien, hand hygiene dulu ya. Boleh hand wash, boleh hand rub. Lalu sesudah kontak dengan pasien, sesudah memeriksa pasien, kita melakukan hand hygiene lagi. Lalu sebelum melakukan prosedur aseptik, kalau kita mau melakukan prosedur, kita harus melakukan hand hygiene juga. Lalu setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, setelah kita PD, misalnya melakukan pemeriksaan dalam, itu harus cuci tangan. Lalu setelah itu, bersentuhan dengan lingkungan pasien, misalnya kita sudah memeriksa pasien, kita sudah kan misalnya pasiennya tidur, itu setelah kita menyentuh lingkungan di sekitarnya, kita harus melakukan hand hygiene. Ini seperti tadi cara penghitungannya. Formulanya jumlah tindakan targetnya 85% ya untuk indikator mutu hand hygiene ini atau KT, kepatuhan kebersihan tangan. Ini formulanya jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan dibagi jumlah total peluang kebersihan tangan yang sudah dilakukan oleh dalam periode tersebut. Kriteria inklusinya seluruh peluang yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terindikasi harus melakukan kebersihan tangan, eksklusinya tidak ada. Metode pengumpulannya observasi, sumber datanya hasil observasi, instrumennya pakai formulir, besaran sampelnya minimal 200 peluang dalam 1 bulan. Cara pengambilan sampelnya non-probability sampling, periode pengumpulan datanya bulanan, pelaporannya juga ada bulanan, ada tribulanan, ada tahunan. Penyajian datanya pakai tabel atau rancat. Ini simulasi, kita lihat peluang-peluang tadi itu apa sih? Nah, ini. Nih. Ini 5 momennya. Yang pertama, tentu saja hand hygiene di saat
sebelum menyentuh pasien kita harus melakukan hand hygiene. Hand hygiene juga sebelum kita menyentuh tubuh pasien yang berisiko infeksi, kita juga harus melakukan hand hygiene. Yang ketiga, sebelum menyentuh cairan tubuh harus melakukan hand hygiene. Lalu setelah menyentuh pasien itu harus hand hygiene juga. Dan setelah menyentuh objek apapun, furnitur di sekitar pasien, mau ranjangnya, mau kasurnya, atau mau selimutnya, itu kita harus hand hygiene juga. Contoh, kita lihat misalnya, ini ada pasien saat A, B, C, D, gitu. Nah, yang A, dokter melakukan pemeriksaan pasien. Apakah kita sebelumnya melakukan hand hygiene? Tentu ya. Sebelumnya kita melakukan hand hygiene dulu. Nah, sebelum kita ketemu sama pasien, kita harus melakukan hand hygiene dulu. Nah, si dokter ini setelah dari A, dia melakukan pemeriksaan fisik lagi ke pasien B. Jadi kan kalau ini dia sebelum ketemu sama pasien harus hand hygiene. Terus karena udah beres, setelah beres dengan pasien 1, pasien A, kita kan harus hand hygiene lagi gitu kan. Sebelum dan sesudah itu kita harus hand hygiene. Gimana nih mau periksa pasien yang kedua? Nah, ini kan sebetulnya sudah cuci tangan ya. Kita tidak usah lagi melakukan cuci tangan kalau langsung akan memeriksa pasien yang kedua. Kita boleh langsung, karena dari sini kan sudah hand hygiene. Ini sebelum kita periksa pasien lagi, kita sudah bersih, jadi kita boleh langsung periksa. Lalu setelahnya tetap kita harus hand hygiene lagi, gitu. Lalu setelah itu kita mau periksa pasien C, ya udah langsung aja periksa. Karena kan sebelumnya tadi udah bersih dari sini, dari pasien B. Jadi kita bisa langsung periksa pasien yang C. Setelah periksa pasien, setelah melakukan pemeriksaan fisik, ya udah kita juga melakukan hand hygiene lagi. Nah, gimana? Kita masih ada pasien nih yang D, ya udah langsung periksa aja. Karena tadi kan sudah melakukan hand hygiene setelah memeriksa pasien C, karena sudah bersih, kita bisa melakukan tindakan kepada pasien yang D. Setelahnya kita harus melakukan kita harus melakukan hand hygiene lagi. Nah, jadi tadi peluang melakukan cuci tangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lihat. Apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 8? Karena ini kan ada 8 yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak ya. Jadi karena kalau misalnya berpindah dari pasien A ke pasien B, kalau misalnya setelah dia memeriksa pasien A itu sudah melakukan cuci tangan, kalau dokternya nggak nyentuh yang lain lagi, langsung ke pasien B, ya udah tinggal langsung periksa gitu. Jadi yang betul adalah ada 5 peluang gitu. Yang betul adalah ada 5 peluang ya. Jadi yang A itu sebelum dan sesudah. Itu kita melakukan hand hygiene. Yang B, ya sesudahnya aja. Gitu. Sudah. Yang C, ya sama. Yang D juga sama. Jadi ada 5 peluang kita melakukan hand hygiene. Gitu. Ini agak banyak nih. Kita lihat lagi. Dokter melakukan pemeriksaan fisik pasien yang A. Sama kayak tadi. Cuci tangan sebelum, sesudah, mau ke B, ya udah langsung periksa. Sesudahnya kita hand hygiene lagi. Terus periksa pasien C, ya udah kita langsung periksa. Sesudahnya kita hand hygiene lagi. Mau ke pasien D, ya udah kita periksa. Kita langsung setelahnya cuci tangan lagi. Setelah itu, setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik pasien, dokternya mau nulis hasil visit. Ya udah tinggal nulis aja ya. Kalau gitu. Berapa peluangnya? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Karena kan setelah nulis-nulis kita kontak dengan lingkungan, itu kita harus melakukan hand hygiene lagi. Apakah 9 peluangnya? Bukan ya.
Jadi peluangnya adalah nah, Terus gitu. nanti harus kesana lagi. Sama sih yang ini juga. Kalau ini karena ada membersihkan pus dan lain-lainnya. Itu cara teman-teman untuk menghitung peluang KKT atau kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene ya. Sebetulnya observasinya bisa pakai form kayak gini. Kalau ini formnya bahasa Inggris ya, ada form bahasa Indonesianya. Jadi formnya bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi masing-masing kolom ini diperuntukkan untuk satu orang yang diobservasi, lakukan observasi. Kalau enggak tidak lebih dari tiga petugas dalam waktu bersamaan. Lalu nanti akan dikodin, lalu kita akan melakukan waktu observasinya itu sekitar 10 sampai 20 menit. Ini sih simulasinya seperti ini. Itu tentang hand hygiene. Kita lanjut yang kedua adalah kepatuhan penggunaan APD. Apa sih kepatuhan penggunaan APD ini? Adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD tepat atau enggak sesuai indikasinya gitu. Ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksi berdasarkan jenis resikonya, baik itu transmisi kontak, droplet, atau airborne. Penilaian kepatuhan penggunaan APD ini adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai dengan indikasi, dilakukan dengan observasi. Tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan petugas dalam menggunakan APD, menjamin keselamatan petugas di saat dia melakukan pelayanan dan mengurangi resiko infeksi. Ini penilaian kepatuhan menggunakan APD-nya, penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai dengan indikasi, sasarannya adalah petugas. Petugasnya adalah seluruh tenaga yang terindikasi menggunakan APD, contohnya dokter, dokter gigi, bidan perawat, atau petugas lab. Periode observasinya adalah waktu yang ditentukannya dalam proses observasi untuk menilai kepatuhan terhadap penggunaan APD. Formulanya seperti ini, yaitu jumlah petugas yang patuh dibagi jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakannya dalam satu periode observasi. Kriteria inklusinya semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD, eksklusinya nggak ada. Metode pengumpulannya pakai observasi, sumber datanya hasil observasi, instrumennya kita pakai formulir kepatuhan penggunaan APD. Sampelnya, total sampling kalau misalnya dia populasinya itu kurang dari 30. Terus kalau misalnya banyak itu pakai rumus Login nantinya. Cara pengambilan datanya non-probability sampling. Periode pengumpulan datanya sama kayak KKT tadi bulanan. Analisanya juga sama, per bulan itu setelah dikumpulkan itu langsung dianalisa. Bisa bulanan, tribulanan, dan tahunan. Tapi kalau di INM itu memang per bulan itu harus sudah dianalisa. Penyajian datanya pakai tabel atau rancat. Itu untuk penggunaan APD. Jadi penggunaan APD ini nanti kita lihat contohnya misalnya di KIA. Jadi kita lihat, oh di KIA misalnya ada tindakan apa aja. Oh ada tindakan misalnya pasang implan, pasang IUD itu kan harus pakai APD. Jadi gown, pakai masker gitu. Jadi kita melihat apakah petugas atau bidannya itu sudah patuh menggunakan APD dalam setiap tindakannya atau enggak gitu. Jadi nanti kita observasi, oh misalnya di saat dia menolong persalinan APD-nya sudah betul gitu. Yang ketiga adalah identifikasi pasien yang tadi saya ceritakan. Identifikasi pasien ini kita harus melakukan identifikasi secara benar, yaitu proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal 2 penanda identitas. Contoh nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, ataupun NIK. Yang selanjutnya adalah identifikasi ini dilakukan secara visual, bisa lihat, dan dilakukan secara verbal atau lisan. Tujuannya adalah mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan. Jadi setiap kita mau periksa, mau tindakan itu, kita harus identifikasi bahwa pasien yang akan kita layani itu sudah sesuai.
Targetnya ini harus 100%, sasarannya adalah petugas, pemberi pelayanannya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Identifikasi pasien ini adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal 2 penanda identitas. Boleh nama lengkap, boleh tanggal lahir, boleh nomor rekam medis, boleh NIK. Cara penggunaannya atau cara melakukannya bisa dilihat, bisa lisan, bisa ditanyain gitu. Identifikasi pasien ini identifikasi pasien melalui tindakan intervensi, misalnya contoh pemberian pengobatan di saat mau ngasih obat atau pemberian cairan intravena. Misalnya di prosedur tindakan di saat nyabut gigi, imunisasi, pemasangan alat kontrasepsi, persalinan, dan tindakan gawat daruratan. Kalau prosedur diagnostik di saat pengambilan sampel. Ini formula untuk identifikasi pasien. Jadi jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dibagi jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam observasi. Kriteria inklusinya, semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan, eksklusinya nggak ada. Metode pengumpulannya pakai observasi, sumber datanya hasil observasi, instrumen pengambilan datanya pakai formulir, besaran sampelnya sebetulnya dihitung jumlah tugasnya yang melakukan identifikasi pasien. Datanya juga bulanan, penyajian datanya bisa pakai tabel, bisa pakai rancak. Murah banget nggak pajaknya? Yang selanjutnya adalah keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat atau TBSO. TBSO ini adalah penderita TB yang berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau tes cepat molekuler atau TCM menunjukkan dia itu masih sensitif terhadap obat anti di antara semua pasien yang diobati. Gitu. Lalu sembuh itu adalah pasien TB yang dengan pengobatan yang sudah diobati dan di saat dia diperiksa awalnya itu hasil pemeriksaannya positif, tetapi setelah diobati nanti setelah pengobatannya sembuh dia jadi negatif gitu. Upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatannya dimulai dari pemeriksaan dahak, pemberian KIE, pemberian dosis, pemberian regimen dan dosis obat, pemantauan kemajuan pengobatan dan efek samping obatnya tercatat dalam rekam medis. Ini formulanya, jadi semua jumlah pasien TB yang mendapatkan pengobatan dibagi dengan dibagi dengan jumlah semua pasien TB yang ada di wilayah kerja kita gitu. Jadi di wilayah kerja kita itu ada berapa pasien yang TBC dan berapa pasien yang memang sudah mendapatkan pengobatan gitu. Kriteria inklusinya, jadi semua pasien TBSO yang dinyatakan sembuh dan menjalani pengobatan secara lengkap di wilayah kerja puskesmasnya. Eksklusinya, misalnya pasien TB-nya yang dipindahkan, lalu pasien TB-nya yang hasilnya masih positif, lalu pasien TB-nya yang meninggal sebelum pengobatannya selesai. Metode pengumpulannya pakai retrospektif, sumber datanya pakai form TB, instrumennya pakai formulir TB atau dari kita bisa download dari SITB. Besaran sampelnya total sampling semuanya. Jadi semua pasien, jadi program TBC itu semua pasien TBC itu harus diinput oleh kita di namanya aplikasi SITB.
Jadi di semua aplikasi SITB ini, semua pasiennya harus kita laporkan. Tidak semua yang sudah selesai pengobatan TB kita laporkan di INM gitu. Pengambilan sampelnya semuanya total sampling. Jadi semua pasien itu harus kita laporkan di INM. Periode pengumpulan datanya bulanan, misalnya, Bu, apakah tiap bulan ada pasien, misalnya yang TB ini sebetulnya nggak harus, karena kan tidak setiap bulan ada pasien TB yang selesai pengobatan. Lalu tabelnya pakai tabel atau rancang. Lalu yang kelima adalah INM-nya ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar. Pelayanan ANC sesuai dengan standar ini sudah diatur dalam Permenkes nomor 21 tahun 2021. Ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar, maka resiko kehamilan yang dapat sejak awal diketahui dan dilakukan tata laksananya sehingga faktor risiko tersebut dapat dikurangi agar tidak terjadinya komplikasi. ANC ini sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup, baik untuk ibu maupun bayi, serta bayi baru lahir yang sehat dan berkualitas, serta dapat mencegah terjadinya stunting. Tujuannya adalah mendorong untuk penurunan angka kematian ibu di Indonesia dan mendapatkan gambaran pelayanan ANC sesuai dengan standar. Targetnya 100% sesuai dengan target SPM, dan ibu hamil yang mendapatkan ANC sesuai dengan standar ini adalah ibu hamil yang dia itu sudah bersalin. Nanti kita lihat ke belakang bagaimana status ANC-nya. Jadi kita lihat pelayanan ANC-nya lengkap atau tidak sesuai dengan standar atau enggak. Standar ANC yang berkualitas teman-teman tahu sendiri sekarang sudah jadi 6 kali. Jadi sampai K6, 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Untuk K1 dan K5-nya harus pemeriksaan dokter dan harus USG. Standarnya masih sama, pakai 10T, dimulai dari timbang berat badan dan tinggi badan, ukur tensi, lila, TFU, presentasi janin, tentukan denyut jantung janinnya juga, imunisasi TT, pemberian FE, pemeriksaan lab, tata laksana kasus, dan temui syarat. Waktu pelaksanaannya ini mengikuti daftar ANC, pemeriksaan ANC. Formulanya adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar dibagi jumlah semua ibu hamil yang telah bersalin yang mendapatkan ANC di wilayah kerjanya. Inklusinya seluruh ibu hamil yang telah bersalin di wilayah kerja kita, eksklusinya ibu hamil misalnya K1-nya bukan di trimester pertama, itu kan nggak bisa. Kalau K1 misalnya dia datang di hamil 6 bulan, itu nggak bisa kita masukin. Yang kedua adalah ibu hamil yang pindah domisilinya atau DO, atau ibu hamil yang tidak menyelesaikan masa kehamilannya atau abortus, atau ibu hamil yang pindah dengan tidak memiliki catatan riwayat kehamilan yang lengkap, ibu hamil yang meninggal sebelum bersalin, dan ibu hamil yang bersalin sebelum menyelesaikan K6-nya atau prematur ya. Lalu metode pengumpulannya pakai retrospektif, sumber datanya pakai ICOCOD. Saat ini masih proses bridging dengan INM. Instrumennya pakai data sekunder, ini total sampling sama kayak yang TB. Cara pengambilan juga total sampling. Periode pengumpulannya dilakukan bulanan dan dianalisa juga bulanan. Penyajian datanya pakai tabel atau rancak. Yang keenam adalah INM tentang kepuasan pasien. Nah, ini sebetulnya sudah disinggung dari awal, jadi kepuasan pasien ini dilatar belakangi oleh regulasi terkait dengan kepuasan, dan dalam memberikan pelayanannya, puskesmas harus memperhatikan kepuasan pasien. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu terselenggaranya di semua unit kesehatan di pelayanan kita. Targetnya 76,61, kepuasan ini adalah hasil pendapat atau penilaian masyarakat terhadap kinerja kita pemberi pelayanan. Respondennya adalah pasien saat kita survei berada di lokasi atau unit pelayanan yang mana. Besaran sampelnya ditentukan dengan rumus Krejci-Morgan. Survei kepuasannya itu dilakukan pengukuran secara komprehensif.
Jadi ada yang tadi unsur penilaiannya ada yang 9 tadi, dimulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu, biaya, produk, spesifikasi jenis pelayanannya, kompetensi pelaksananya, perilaku pelaksana, penanggung jawab pengaduan, saran dan masukan, dan sarana prasarananya. Ini adalah formulanya, dimulai dari total nilai persepsi seluruh responden dibagi total seluruh unsur yang terisi dari seluruh responden tersebut. Kriterianya, inklusinya seluruh pasien, eksklusinya pasien yang tidak pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner tersebut. Metode pengumpulan datanya pakai survei, sumber datanya hasil survei, pakai kuesioner, sampelnya pakai Craigie Morgan, ini random sampling, dilakukan semesteran, jadi setahun itu hanya 2 kali. Kalau yang lain kan tiap bulan harus melakukan survei atau pengukuran. Kalau kepuasan itu hanya setahun 2 kali saja. Udah slide terakhir. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu?